Halo, perkenalkan nama saya Desanti Aryani Aritonang dengan NIM 2021 11510005. Saya adalah mahasiswi dari Indonesia Banking School, Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan guna untuk nilai UTS saya yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Baik, kita mulai aja ya, yaitu mengenai Belfood Nugget. Gambaran umum Belfood Nugget. Belfood merupakan bagian dari PT Sriya Sewu Indonesia (Tbk) yang memiliki bisnis yang terintegrasi mulai dari peternakan hingga pabrik pengolahan ayam, sehingga dapat mengkontrol produk yang dihasilkan pasti berkualitas, aman, dan higienis. Belfood memulai perjalanannya pada tahun 1999 dengan merek dagang Belfoods, Del Farm, 222, dan Uenak. Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan perkembangan pasar produk olahan beku pada tahun 2011, merek-merek tersebut kini bertransformasi menjadi Belfoods. Belfoods memiliki pabrik yang berlokasi di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Memiliki 4 lini produk utama yaitu lini nugget, lini bakso, lini sosis, dan lini mantau. Belfoods memproduksi berbagai produk makanan, olahan beku, yang berkualitas dan dipasarkan dengan berbagai merek antara lain Belfoods Royal, Belfoods Wenak. Baik, lanjut. Hubungan antara perilaku konsumen dan konsep marketing pada Belfoods Nugget. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Perilaku konsumen sebagai disiplin ilmu pemasaran sangat berguna karena salah satu alasan mengenai pentingnya pemasaran adalah perusahaan tidak hanya memproduksi produk lalu menjual untuk mendapatkan laba besar, tetapi perusahaan juga ingin agar konsumen menjadi loyal kepada perusahaan. Sedangkan konsep marketing atau konsep pemasaran menjadi salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Pemasaran atau marketing seringkali dikaitkan, bahkan disamakan dengan penjual. Namun pada prakteknya, konsumen yang diusung dalam marketing atau pemasaran tidak serta-merta melakukan penjualan yang berdampak langsung pada keuntungan perusahaan. Konsep pemasaran atau marketing merupakan serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep marketing juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kebutuhan pasar. Ya, seperti ini customer process design process. Yang pertama itu problem recognition, selanjut informasi search, evaluasi of alternative, terus purchase decision, sama post purchase behavior. Proses customer decision making dari Belfoods Nugget. PT Belfoods Indonesia is the first nugget manufacturer in Indonesia and is now experiencing a very drastic decline. Therefore, the management company need to know the strength and weakness of the company and other external factor in formulating the right strategy. PT Indonesia Belfoods resource also need to know which one could be a business advantage by doing a thorough analysis to determine the internal state of the company. The biggest competitor is PT Santori Java Indonesia atau Product So Good, NPT Caroen Pokhen Indonesia atau Fiesta Product. Alternative strategi that can be formulated in the tracks of United Weekend Stretch atau TOWS metrics such as so strategy to increase the product of the most desperate consumers. Utilizing the distribution channels reach product for business development and effort in the innovation of product development atau product diversification. Strategi to expand into the expand market segment and will educate Belfoods product that use raw materials from
Paradise based quality chicken. PL strategi to conduct a company through the international and social networking, improve promotion, especially in young children, in order to build breed awareness in your people and conduct training of human resource. WT strategi in improve product quality and improve service to customer and users. PT Wildfood Indonesia Sold Cost strategi fokus on low cost atau per market 9 strategi focused on the low cost, where the strategy focus on a narrow segment of buyers, selling a product atau brand among consumer works with the strategies, and won the company by offering product which low worst cost company to competitor. This can be done because Belfort was raw material from raw chicken from such productions, chicken slaughterhouse within the high quality farmer. Iklan Sebuah iklan merupakan makna serta yang merupakan inti dari iklan tersebut. Secara lugas, dapat dikatakan bahwa pesan sebuah iklan merupakan sebuah simpulan dari iklan yang dapat ditangkap oleh konsumen. Pada Belfast Nugget, makna pesan dari iklan yang mereka buat adalah Belfast Nugget merupakan bahan makanan siap saji dari hasil pengolahan potongan daging ayam dan tepung-tepungan lalu diberikan bumbu untuk menambah cita rasanya. Nih, contoh iklannya. Kita lihat bersama-sama. Are you ready for this? Ayo semua, ambil Belfort aja. Come on. Hangatkan bersama. Shake your body now. Jangan sini sana. Belfort kita surga. Teriakan suasana. Kunyah sampai rata. Gunakan bersama. Belfort kita surga. Sensasikan rasa. Putar mulut kita. Aku sini sana. Belfort kita surga. Nikmat tak terduga. Biar makin berasa. Nikmatnya bikin fun. Belfort. Bagi dong. Baik, itu adalah salah satu contoh dari iklan yang saya ambil. Beberapa ikan Belfort Nugget. Pesan sebuah iklan merupakan makna sentral yang merupakan inti dari iklan tersebut. Secara lugas dapat dikatakan bahwa pesan sebuah iklan merupakan sebuah simpulan dari iklan yang dapat ditangkap oleh konsumen. Pada Belfort Nugget, makna pesan dari iklan yang mereka buat adalah Belfort Nugget merupakan bahan makanan siap saji dari hasil pengolahan potongan daging ayam dan tepung-tepungan lalu diberikan bumbu yang menambahkan cita rasanya. Olahan makanan yang aman dikonsumsi, enak dan harganya terjangkau, dengan kemasan yang baik dan terjaga dan berkualitas. Konsumen juga akan mendapatkan asupan gizi dari Belfort Nugget karena Belfort Nugget sebagai lauk hewani yang kaya akan kandungan gizi, terutama protein. Pada iklan tersebut, pemeran pada iklan memperkenalkan Belfort Nugget kepada konsumen bahwa dengan mengkonsumsi Belfort Nugget, keluarga merasakan bahagia atau happy. Pada iklan tersebut juga kita bisa melihat bahwa yang dapat mengkonsumsi atau yang menyukai Belfort Nugget tersebut bukan hanya kalangan anak-anak, tetapi orang dewasa juga dapat menikmati Belfort Nugget. Lanjut, segmentation, targeting, dan positioning dari Nugget Belfort. STP atau Segmentation Targeting Positioning adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Pada dasarnya, STP marketing atau segmentasi target position adalah salah satu model pemasaran yang penerapannya melibatkan 3 tahap, yaitu melakukan segmentasi pasar, menargetkan segmen yang diyakini paling menguntungkan, dan position produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai. Lanjut, nomor 1 itu segmentasi pasar atau segmentation. Tahapan segmenting atau segmentation dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara yang lebih efektif dibandingkan hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan.
Untuk melakukan segmentasi pasar, kamu bisa menggunakan pendekatan seperti demografis, mendasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Geografis, mendasarkan segmentasi pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Perilaku berdasarkan segmentasi pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Yang kedua, menentukan target atau sasaran atau targeting. Tahapan kedua dalam model segmenting targeting positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi protein dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang bernilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Untuk mengevaluasi dan memilih target, ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan seperti ukuran, seberapa besar segmentasi pasar tersebut, dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Ada profitabilitas, segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu, bagaimana dengan lifetime value of customer di segmen tersebut. Aksesibilitas, seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target marketing tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Lanjut, fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda-beda. Perbedaannya harus ada perbedaan struktur antar segmen. Lanjut itu yang ketiga ada memposisikan produk atau positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk dan brand yang kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini harus mengetahui bagaimana cara agar dapat memposisikan produk kamu untuk target segmen pasar yang paling menarik dan memiliki potensial keuntungan yang lebih besar tadi. Untuk merumuskan positioning, perhatikan beberapa tips berikut. Yang pertama itu tawaran solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensial masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar kamu tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Yang kedua itu ada identifikasi, unique selling proposition atau USP, temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa kamu berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Yang ketiga itu ada kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi target pasar. Pastikan kamu memberi penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Kayak gitu. Positioning adalah mengarahkan dan memberi fokus pada strategi pemasaran seperti dalam menerapkan target advertising, pengembangan produk baru, atau diferensiasi brand dengan pengolokasian sumber daya untuk segmentasi target. Mengidentifikasi peluang pertumbuhan pasar dengan melihat pelanggan baru dan penggunaan produk. Mencocokkan sumber daya perusahaan yang efisien untuk menargetkan segmen pasar yang menjanjikan return on marketing investment yang lebih besar, meningkatkan posisi perusahaan menjadi lebih kompetitif. STP atau segmentasi targeting positioning pada iklan di atas. Segmentasi pada iklan tersebut juga kita bisa melihat bahwa yang dapat mengkonsumsi atau yang menyukai Wildfoods Nugget tersebut bukan hanya kalangan anak-anak, tetapi orang dewasa juga dapat menikmati Wildfoods Nugget tersebut. Ada targeting pada iklan di atas itu, target konsumsi yang paling utama itu adalah ibu dalam keluarga, dengan memberikan ketertarikan pada para ibu-ibu yang tidak perlu bingung untuk memilih makanan siap saji untuk bekal keluarga di rumah, terutama anaknya. Ada positioning, nugget merupakan makanan
siap saji yang terbuat dari olahan daging ayam yang memiliki bentuk-bentuk yang menarik. Komposisi pada Barefoot Nugget menggunakan olahan daging ayam pilihan yang berkualitas. Gitu. Harapan dari pemegang merek tentang perilaku dari audiens. Yang pertama itu tertarik pada alur cerita pada iklan, terus ikut merasakan senang, happy karena adanya musik iringan pada iklan tersebut, terus ada memperkenalkan Barefoot Nugget kepada para audiens. Baik, ini adalah contoh mini survei singkat terhadap iklan yang saya tayangkan tadi. Yang pertama itu ada Nando. Nando ini tertarik untuk mencoba Barefoot Nugget karena sebelumnya belum pernah mendengarkan merek nugget tersebut, tetapi setelah iklan ditayangkan, Nando merasa tertarik untuk mencobanya. Terus ada yang atas nama Jerry, merasa biasa saja terhadap iklan tersebut dan menganggap semua merek nugget itu sama rasanya. Jadi dia mungkin kurang tertarik. Kepada Daniel, dia lebih ke musik iklan pada Barefoot Nugget membuat Daniel ikut merasa senang. Kalau Andre ini ingin mencobanya. Setelah melihat iklan itu dia ingin mencobanya. Kalau Richie ini dia sudah pernah melihat iklan tersebut di YouTube dan keluarganya memilih Barefoot itu sebagai nugget yang setiap hari ada di kulkas atau yang disediakan oleh keluarganya. Terus lanjut, ini classical conditioning PS instrumental conditioning. Ivan Pavlov 1849 sampai 1936, tokoh terkemuka teori klasikal conditioning learning by association. Berdasarkan eksperimennya yang terkenal, Pavlov Dog menyimpulkan bahwa terdapat respon refleks terhadap stimulasi yang alami. Namun, respon juga dapat dikondisikan menggunakan stimulasi netral atau tidak terhubung dengan refleks atau respon alami. Jika stimulus netral tersebut diasosiasikan dengan respon alami, maka dapat menghasilkan respon yang dikondisikan. Sejalan dengan itu, B.F. Skinner 1904 sampai 1990 dalam teorinya operant conditioning menjelaskan bahwa perilaku apapun yang menjadi bentuk tindakan seseorang terhadap lingkungannya akan mengarah kepada konsekuensinya. Begitu. Classical conditioning PS instrumental conditioning pada merek Barefoot. Classical conditioning, refleks ingin membeli dan mencoba dikarenakan peran pada iklan, mempraktekannya atau mencoba produk. Terus ada instrumental conditioning itu dengan memilih Barefoot Nugget, para ibu tidak akan merasa direpotkan karena Barefoot Nugget sangat mudah disajikan dan banyak dijual di lingkungan sekitar seperti minimarket dan supermarket terdekat. Gitu. Konsep teori kognitif learning diterapkan konsumen pada proses pembelian melalui e-commerce. Proses pembelian melalui e-commerce ini pastinya menggunakan teknologi karena pada dasarnya e-commerce adalah electronic commerce atau pembelian secara elektrik atau online. Untuk melakukan pembelian melalui e-commerce, tentunya para konsumen harus mengetahui dasar pada teknologi dan dituntut paham akan teknologi yang digunakan pada aplikasi e-commerce. Contohnya e-commerce di Indonesia adalah Shopee, Lazada, Bukalapak, dan sebagainya. Lanjut, what is attitude? Yes, attitude toward the model the explain in the advertisement for above product help to accelerate their positive attitude. Attitude are consumer response in the form of feeling of liking or disliking a particular object. For example, how are customer attitude towards product performance? How are consumer attitude toward the company's brand? Basic motivation for function are expressed are reflects on its Barefoot Nugget advertisement. We ask customers, consumer makes me decide to buy it. Does the product influence consumer attitude toward its product in this ad? Yes. The product impact consumer attitude toward to the product on ad. For example, I ask banker decides to buy this product because I think Barefoot Nugget in the best choice for making my breakfast because of practical and I think so easy to serve it. Baik.
Sekian dari hasil presentasi saya, kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih.